Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati AMD Cap, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sintesa dan personal branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Nah, berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government saling terikat. Di mana nanti di manajemen ASN kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik. Dan yang kedua yaitu konsep sistem merit. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelayanan publik, di mana kita akan membahas mengenai tentang unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu whole of government, di mana kita akan membahas tentang konsep WOG, penerapan WOG, dan implementasi WOG. Nah, subbab yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Dan yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pembahasan yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi dari ASN itu yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ASN ini mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang ASN harus bersikap jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit itu sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi, pengelolaan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari ASN itu sendiri. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu pelayanan publik, di mana di dalam pelayanan publik yang dibahas adalah yang pertama unsur pelayanan publik, kemudian prinsip pelayanan publik, dan yang ketiga adalah etiket pelayanan publik. Unsur pelayanan publik terdiri dari penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, kepuasan layanan dari pelanggan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik ini terdapat 9 poin. Yang pertama, partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, efektif, dan efisien. Kemudian mengenai etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etika dalam bertamu atau menerima tamu. Yang keempat, etika dalam menangani keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, etiket dalam bertelepon. Nah, kelima etiket pelayanan publik ini wajib dimiliki oleh para ASN sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan yang diinginkan. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu whole of government.
Yang dibahas dalam subbab kali ini yaitu yang pertama konsep whole of government, yang kedua penerapan whole of government, dan yang ketiga implementasi whole of government. Konsep whole of government WOG itu sendiri adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Mengapa harus WOG? Yaitu karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, karena adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Terdapat 4 pelayanan dari whole of government atau WOG, yaitu yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Terdapat 4 poin terkait implementasi whole of government atau WOG. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Cukup sekian pemaparan materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Untuk mencapai good governance dengan WOG, maka diperlukan adanya ASN yang baik, sehingga memberikan layanan publik yang baik pula. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.